Halo semua, kembali lagi dengan Top Parlay di sini. Di sini gua ada grup bos kayak namanya Extra Profit. Di sini gua selalu membagikan build parlay, single bet maupun bola jalan yang gua pasang setiap harinya ya. Di sini juga ada salah satu bola jalan yang gua pasang, yaitu di pertandingan Hanoi FC melawan Pohang Steelers. Di sini gua pasang di babak pertamanya over 3 per bola saat skor 0-0. Skor akhirnya di babak pertama kalau gua nggak salah 0-3 ya. Jadi kita win di build yang ini. Ini juga ada beberapa member yang membagikan bola jalannya, dan di sini juga ada contohnya kita hari ini ada free bet bos ya di grup ini untuk beberapa member yang mungkin jika JP mungkin bisa dibagikan untuk hasilnya rata ya. Di sini juga ada beberapa member yang memberikan build referensinya, jadi bagi bosku-bosku semuanya yang mencari referensi bet mungkin grup ini cukup cocok ya. Mungkin gue gak akan bisa review dulu untuk build UCL gue karena gue recordnya ini sekitar jam 2 bosku ya, jadi beberapa build belum selesai bosku ya. Jadi mungkin akan gue review di next video aja jika ada jackpot bosku ya. Jadi bagi bosku semua ini bisa langsung japri WA gue aja jika ingin bergabung ke grup ini. Dan di sini gue juga ada build jackpot bosku ya. Walaupun kita ada draw dan loss half, ini build jackpot build pagi gue ya yang gue share di video kemarin. Di sini ada pertandingan yang pertemukan America Mineiro melawan Red Bull Bragantino. Di sini gue pasang under 2,5 bola, skor kira 0-2 kita win. Di yang kedua gue ada pasang pertandingan CA Huracan melawan Gimnasia La Plata. Di sini gue pasang under 2 bola, skor kira 2-0 kita kena draw ya. Di yang ketiga gue ada pasang pertandingan Klub Nacional Asuncion melawan Sportivo Luqueno. Di sini gue pasang Klub Nacional Asuncion memberikan 1 per 4 bola, skor kira 0-0 kita kena loss half. Dan yang pertandingan keempat gue ada pasang pertandingan Deportivo Saprissa melawan Santos de Guapilas ya. Di sini gue pasang Deportivo Saprissa memberikan 1 per bola, skor kira 2-0 kita win ya. Jadi kita ada kena draw dan LH1 lumayan lah ya bosku ya, untuk jackpot tipis saja rasa single bet ya. Dan bagi bosku-bosku semua ini yang mencari build pagi bosku ya, mungkin bisa jadikan referensi. Di sini gua ada 4 pertandingan ya. Di sini ada pertandingan yang mempertemukan CF Montreal melawan Cincinnati. Di sini gua pasang over 2,5 bola. Di yang kedua gua ada pasang pertandingan Inter Miami melawan Toronto. Di sini gua pasang under 3,5 bola. Di yang ketiga gua ada pasang di pertandingan Portland Timbers melawan San Jose Earthquakes. Di sini gua pasang under 3 bola. Dan di yang keempat gue ada pasang pertandingan Goiás melawan Flamengo ya. Di sini gue pasang Flamengo lek-lekan nih. Mungkin untuk beberapa pertandingan bisa jadi referensi aja bagi yang mau pasang build pagi. Dan bagi bosku-bosku semua nih yang mau join grup ini dan mau dapat referensi build lebih dari gue, bisa langsung japri WA gue aja. Linknya sudah gue taruh di pin komentar dan di deskripsi ya. Mungkin segitu nih untuk review build kemarin. Mungkin kita coba bahas ke pertandingan hari ini nih. Oke bosku, di pada pertama ini gue akan bahas pertandingan yang pertemukan Lux Linz sama Liverpool. Di sini pertandingan Liga Eropa ya. Di sini kalau kita lihat untuk Lux ini mendapatkan 4 kemenangan dan 1 imbang di 5 pertandingan terakhirnya. Dan kalau kita di sini juga untuk Lux ini kemarin sempat mengalahkan Klagenfurt dengan skor yang cukup telak, yaitu 1-3 ya. Dan kalau kita di sini untuk Lux ini di 5 pertandingan terakhirnya belum pernah terkalahkan dan sangat produktif dalam mencetak gol ya. Sedangkan untuk Liverpool sendiri di sini mendapatkan 4 kemenangan dan 1 imbang di 5 pertandingan terakhirnya. Dan kalau kita di sini juga Liverpool ini kemarin sempat comeback saat bertemu dengan Wolverhampton dengan skor 1-3 ya. Dan kalau kita di sini juga untuk di kedua tim ini sangat produktif dalam mencetak gol. Jadi untuk over under menurut gua juga cukup menarik. Di head to head akhir kedua tim sendiri di sini kalau kita lihat kedua tim ini belum pernah bertemu satu kali pun ya. Jadi menurut gua kita bisa aja langsung lihat ke pasarannya. Di pasarannya di sini kalau kita lihat Liverpool memberikan 1,5 bola, 1 3 per 4 bola dan 1 1 per 4 bola. Sedangkan di over under ada 3 per 4, 3 bola dan 2 3 per 4 bola ya. Jadi menurut gue saya mempertimbangkan untuk main di handicapnya aja, mempertimbangkan untuk memasang di Liverpool memberikan 1,5 bola dengan odds 1,91. Sedangkan yang di over under menurut gue saya pertimbangkan untuk memasang di over ya. Over 3 bola dengan odds 1,77 nih. Karena menurut gue di pertandingan ini kemungkinan akan ada selisih 2 gol bos ya untuk di pertandingan ini. Tetapi juga rawan untuk tidak clean sheet, yaitu berakhir dengan skor 1-3 ya. Oke bosku, di pertandingan kedua di sini gue masih di pertandingan Liga Eropa atau UEL yang mempertemukan Sheriff Tiraspol melawan AS Roma. Di sini kalau kita lihat untuk Sheriff Tiraspol ini mendapatkan 3 kemenangan, 1 kekalahan dan 1 imbang di 5 pertandingan terakhir. Dan kalau kita juga kemarin sempat menang telak ya di Liga melawan Floresti di kandang dengan skor 5-1 nih. Sedangkan untuk AS Roma sendiri di sini mendapatkan 2 kemenangan, 2 kekalahan dan 1 imbang di 5 pertandingan terakhir. Dan kalau kita di sini juga untuk AS Roma kemarin sempat menang telak melawan Empoli dengan skor 7-0 sebelum bertemu dengan Sheriff ya. Untuk head-to-head terakhir kedua tim sendiri di sini kedua tim ini belum pernah bertemu satu kali pun bosku. Jadi menurut gua kita bisa aja langsung lihat ke pasarannya. Di pasarannya di sini kalau kita lihat di handicapnya AS Roma memberikan 1 per bola, 1 bola dan 3 per 4 bola. Sedangkan di over under ada 2,5, 21 per 4 dan 2 bola ya. Jadi menurut gue saya pertimbangkan untuk memasang di over aja bosku ya. Mempertimbangkan untuk over 21 per 4 bola dengan odds 1,73. Sedangkan yang main di handicapnya menurut gue bisa mempertimbangkan untuk memasang di AS Roma memberikan 1 bola dengan odds 1,77 ya. Cuma di pertandingan ini gue akan
sarankan untuk lebih main di over under aja, karena menurut gua pertandingan ini tidak akan clean sheet dan hanya akan ada selisih 1 gol bosku ya. Mungkin akan berakhir dengan skor 1-2 untuk kemenangan AS Roma. Jadi untuk di over under menurut gua lebih menarik di pertandingan yang ini ya. Oke bosku, di yang ketiga di sini gua akan bahas pertandingan yang mempertemukan Brighton melawan AEK Athens. Di sini kalau kita untuk Brighton ini mendapatkan 4 kemenangan dan 1 kekalahan di 5 pertandingan terakhir. Dan kalau kita lihat juga untuk Brighton ini kemarin hanya pernah kalah, yaitu saat bertemu dengan West Ham di Premier League dengan skor 1-3 ya. Tapi juga kita lihat juga untuk Brighton ini di pertandingan terakhir kemarin sempat bertemu dengan Manchester United di kandang Manchester United dengan skor telak 1-3 nih. Sedangkan untuk AEK Athens sendiri di sini mendapatkan 2 imbang, 1 kemenangan dan 2 kekalahan di 5 pertandingan terakhir. Nah kalau kita lihat di sini juga untuk AEK Athens ini kemarin sempat ditahan imbang oleh Olympiakos ya dengan skor 1-1 nih. Dan kalau kita lihat di sini juga untuk AEK Athens ini performanya sedang kurang baik bosku ya di 5 pertandingan terakhir. Untuk di head-to-head terakhir kedua tim sendiri di sini kedua tim ini belum pernah bertemu 1 kali pun bosku. Jadi menurut gua kita bisa aja langsung lihat ke pasarannya. Di pasarannya di sini kalau kita lihat Brighton memberikan 2 bola 1/3 per bola dan 2/1 per bola, sedangkan di over under ada 3 bola 3/1/4 dan 2/3 per bola ya. Jadi menurut gue saya mempertimbangkan untuk main di handicapnya aja, mempertimbangkan untuk memasang di Brighton memberikan 2 bola dengan odds 1,87. Sedangkan yang main di over under menurut gue saya mempertimbangkan untuk memasang di over bos ya, over 3 bola dengan odds 1,78 nih. Karena menurut gue di pertandingan ini kemungkinan kedua tim ini akan mencetak gol yang cukup banyak bos ya, apalagi Brighton mungkin akan clean sheet dengan skor mungkin lebih dari 3 gol ya. Oke bos, di pertandingan keempat di sini gue akan bahas pertandingan yang mempertemukan Fenerbahce melawan Nordsjælland. Di sini kalau kita untuk Fenerbahce ini di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 5 kemenangan, belum pernah imbang ataupun kalah 1 kali pun ya. Tetapi kalau kita lihat sini juga untuk Fenerbahce kemarin di pertandingan terakhir sempat tertinggal 2-0 terlebih dahulu melawan Antalyaspor dan comeback hingga 2-3 ya di kandang ya. Sedangkan untuk Nordsjælland sendiri di sini udah kan 2 imbang dan 3 kemenangan di 5 pertandingan terakhir. Dan kalau kita lihat juga untuk Nordsjælland kemarin sempat ditahan imbang oleh Copenhagen di kandang sendiri dengan skor 2-2 ya. Untuk head-to-head akhir kedua tim sendiri di sini kedua tim ini belum pernah bertemu 1 kali pun bosku. Jadi menurut gua kita bisa aja langsung lihat ke pasarannya. Di pasarannya di sini kalau kita Fenerbahce memberikan 1 bola dan 3/4 bola, sedangkan di over under ada 2/3/4 dan 2,5 bola ya. Jadi menurut gue bisa mempertimbangkan untuk memasang di Fenerbahce memberikan 1 bola dengan odds 1,97. Sedangkan yang main di over under menurut gue bisa mempertimbangkan untuk memasang di over bosku ya, over 2,5 bola dengan odds 1,68 nih. Karena menurut gue di pertandingan ini kemungkinan Fenerbahce akan clean sheet bosku ya untuk pertandingan ini, apalagi bermain di kandang mungkin akan berakhir dengan skor 3-0 ya. Oke bosku, di pertandingan terakhir di sini gue akan bahas pertandingan yang mempertemukan China Taipei melawan Indonesia. Di sini kalau kita untuk China Taipei ini di 5 pertandingan terakhir mendapatkan 5 kekalahan bosku ya, dan belum pernah mencetak gol 1 kali pun untuk China Taipei sendiri di sini ya. Di sini juga kalau kita lihat untuk China Taipei ini selalu dibantai oleh tim yang mereka temui ya. Sedangkan untuk Indonesia sendiri di sini mendapatkan 4 kemenangan dan 1 kekalahan di 5 pertandingan terakhir. Dan kalau kita di sini juga untuk Indonesia kemarin sempat mengalahkan Kyrgyzstan dengan skor tipis yaitu 2-0 nih. Untuk head-to-head terakhir kedua tim sendiri di sini kalau kita lihat kedua tim ini lebih didominasi oleh Indonesia ya dengan 2 kemenangan Indonesia, dan kalau kita lihat juga untuk Indonesia selalu clean sheet. Dan kemarin juga belum lama ini sempat bertemu dengan China Taipei dengan skor yang sangat telak yaitu 9-0 bosku ya. Jadi menurut gua kita bisa aja langsung lihat ke pasarannya. Di pasarannya di sini kalau kita Indonesia memberikan 3/3 per bola, sedangkan di over under ada 4/3 per bola ya. Jadi menurut gua di pertandingan ini sudah mempertimbangkan untuk memasang di Indonesia U23 memberikan 3/3 per bola dengan odds 1,88. Sedangkan yang di over under menurut gua bisa mempertimbangkan untuk under bosku ya, under 4/3 per bola dengan odds 1,82 nih. Karena menurut gua di pertandingan ini kemungkinan Indonesia tidak akan menang dengan skor yang cukup banyak bosku ya. Mungkin hanya akan ada 4 gol, mungkin tidak akan lebih bosku ya. Karena kalau kita di sini juga untuk China Taipei kemarin menahan Korea ya dengan skor 2-0 saja. Oke bosku, mungkin segitu dulu untuk prediksi pertandingan ini. Bagi bosku semua nih yang mau join grup dan mau dapat referensi lebih dari gua, bisa langsung japri WA gua aja. Linknya sudah gue taruh di pin komentar dan di deskripsi ya. Mungkin segitu untuk prediksi pertandingan hari ini. Salam cuan bos.